Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dida Nur Maulida. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang peningkatan kinerja melalui sistem rotasi. Pada presentasi kali ini, guna memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Lanjutan dengan dosen pengampu Bapak Gito Prayodo, SHMM. Berikut adalah daftar isi pada materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada rotasi kerja, di mana dalam rotasi kerja itu ada prinsip dasar, tujuan rotasi, dan juga landasan rotasi. Yang kedua ada implementasi, yaitu manfaat rotasi, cara rotasi, dan juga hambatan rotasi. Kemudian ada kesimpulan, yaitu kesimpulan dan juga penutup. Pembahasan yang pertama yaitu rotasi kerja, prinsip dasar, tujuan rotasi, dan juga landasan rotasi. Baik, pembahasan yang pertama yaitu pengertian rotasi kerja. Rotasi kerja adalah perubahan periode karyawan dari satu tugas ke tugas yang lain dengan tujuan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan motivasi lewat penganekaragaman kegiatan karyawan, menurut Robbins pada tahun 2013. Nah, mengapa sih perusahaan perlu melakukan rotasi? Jadi, rotasi kerja merupakan bagian dari salah satu fungsi MSDM, yaitu fungsi pengembangan. Rotasi kerja pada umumnya meliputi kegiatan mencari, menempatkan, dan mendayagunakan sumber daya manusia yang ada pada suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan rotasi jabatan itu baik selain berguna bagi karyawan itu sendiri, juga berguna bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Baik, selanjutnya adalah prinsip dasar rotasi kerja. Menurut Hasibuan pada tahun 2013, prinsip rotasi kerja adalah merotasikan karyawan kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai agar semangat dan produktivitas kerjanya dapat meningkat. Kemudian, apa sih tujuan dari rotasi kerja sendiri? Tujuannya yang pertama ada pengembangan keterampilan dan karir. Nah, tujuan ini dimaksudkan untuk mendorong atau merangsang tenaga kerja agar berupaya menjangkau karir yang lebih tinggi. Kemudian pengurangan kebosanan dan kelelahan. Jadi kebosanan dan kejenuhan ini akan menimbulkan tenaga kerja yang bersangkutan terjebak pada rutinitas kerja dan menurunkan gairah serta semangat kerjanya. Tujuan rotasi kerja lainnya yaitu motivasi karyawan. Nah, dengan memberikan tantangan variasi pekerjaan, rotasi karyawan juga dinilai mampu untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Hal ini dikarenakan mereka memiliki kesempatan untuk mencoba hal-hal baru dan tidak terjebak dalam rutinitas yang membosankan. Kemudian, tujuan lainnya bisa juga sebagai pelaksanaan sanksi terhadap pelanggaran. Apabila seorang tenaga kerja melakukan pelanggaran atau tidak mampu memperlihatkan prestasi yang baik, rotasi jabatan ini dapat dijadikan alat untuk menghukum. Kemudian ada landasan rotasi kerja. Menurut Hasibuan pada tahun 2003, membagi dasar rotasi kerja menjadi 3 landasan pelaksanaan. Di antaranya spoil system, yaitu perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Yang kedua ada merit system, perpindahan jabatan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Kemudian seniority system. Nah, perpindahan jabatan yang ini didasarkan atas landasan masa kerja, usia, pengalaman kerja dari jabatan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya pembahasan yang kedua ada implementasi. Manfaat dari rotasi kerja itu sendiri, terus bagaimana cara rotasi kerja, dan juga hambatan-hambatan yang ada dalam rotasi pekerjaan. Berikut ini adalah beberapa manfaat dari rotasi kerja. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan. Yang kedua, mendorong pembelajaran dan pengembangan diri. Yang ketiga, dapat meningkatkan kerjasama tim dan komunikasi. Yang keempat, memfasilitasi transfer pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, dapat mengidentifikasi bakat dan potensi karyawan. Yang terakhir, mengurangi risiko kecelakaan akibat rutinitas. Baik, selanjutnya adalah cara rotasi. Menurut Hasibuan pada tahun 2003 mengemukakan terdapat 2 cara pelaksanaan rotasi kerja yang dilakukan dalam organisasi. Di antaranya, yang pertama ada cara tidak ilmiah.
Nah, cara tidak ilmiah ini diantaranya tidak didasarkan kepada norma atau standar kriteria tertentu, lalu berorientasi semata-mata kepada masa kerja dan ijazah. Selanjutnya, berorientasi kepada banyaknya anggaran yang tersedia, bukan atas kebutuhan real karyawan. Kemudian yang terakhir, berdasarkan spoil system. Lalu cara selanjutnya adalah cara ilmiah. Nah, cara ilmiah ini berdasarkan norma atau standar kriteria tertentu seperti analisis pekerjaan. Kemudian berorientasi pada kebutuhan real atau nyata. Kemudian berorientasi pada formasi real kepegawaian. Selanjutnya berorientasi kepada tujuan yang beraneka ragam. Dan cara ilmiah yang selanjutnya adalah berdasarkan objektivitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, selanjutnya adalah hambatan dalam rotasi pekerjaan. Nah, berikut adalah beberapa hambatan yang mungkin terjadi dalam menerapkan rotasi kerja. Yang pertama, ada resistensi karyawan. Beberapa karyawan mungkin merasa nyaman dengan posisi dan tanggung jawab mereka saat ini, sehingga dapat menolak atau merasa cemas dengan adanya sistem rotasi kerja. Perubahan ini dapat membuat mereka merasa terancam dan tidak bersedia keluar dari zona nyaman. Kemudian, hambatan yang kedua ada tingginya biaya pelatihan. Nah, mungkin bisa jadi untuk menerapkan sistem rotasi kerja ini, perusahaan membutuhkan biaya dan waktu yang tidak sedikit. Jadi bisa jadi tingginya biaya pelatihan ini merupakan hambatan dari rotasi. Kemudian ketidaksesuaian antara minat dan penempatan. Nah, jika penempatan karyawan dalam rotasi kerja tidak sesuai dengan minat dan kemampuan mereka, hal tersebut dapat menimbulkan frustasi dan kurangnya motivasi. Yang kita ketahui, banyaknya beberapa karyawan yang tidak bisa dirotasi karena mereka belum pede, istilahnya belum mampu atas penempatan yang akan mereka jalani nantinya. Hal ini juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan rotasi kerja. Hambatan selanjutnya yaitu gangguan pada produktivitas. Saat karyawan berada dalam proses adaptasi dengan pekerjaan baru, produktivitas mereka mungkin akan menurun sementara waktu, sehingga dapat berdampak pada kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dan selanjutnya yaitu koordinasi yang kompleks. Mengatur rotasi kerja yang melibatkan banyak karyawan di berbagai departemen membutuhkan koordinasi yang baik agar tidak menimbulkan kekacauan. Kemudian hambatan lainnya adalah masalah ketenaga kerjaan. Nah, rotasi kerja dapat menimbulkan pertanyaan terkait kontrak kerja, hak dan kewajiban karyawan, serta potensi sengketa ketenaga kerjaan. Selanjutnya adalah kesimpulan dan juga penutup. Berikut adalah kesimpulan yang sudah saya rangkum dalam materi presentasi yang saya bawakan pada kali ini. Nah, rotasi kerja merupakan salah satu fungsi manajemen sumber daya manusia yang penting untuk meningkatkan kinerja dan motivasi karyawan. Prinsip dasar rotasi kerja adalah menempatkan karyawan pada posisi dan pekerjaan yang tepat agar semangat dan produktivitas mereka dapat meningkat. Tujuan utama rotasi kerja ini antara lain adalah untuk mengembangkan keterampilan dan karir karyawan, mengurangi kebosanan dan juga kelelahan kerja, serta dapat meningkatkan motivasi karyawan. Kemudian implementasi rotasi kerja dapat dilakukan dengan cara yang ilmiah, yaitu berdasarkan analisis pekerjaan, kebutuhan real perusahaan, dan kriteria objektif. Namun terdapat beberapa hambatan dalam penerapan rotasi kerja, seperti resistensi karyawan, tingginya biaya pelatihan, ketidaksesuaian antara minat dan penempatan, serta gangguan pada produktivitas. Oleh karena itu, perusahaan perlu mempertimbangkan dengan matang dan mempersiapkan strategi yang tepat dalam menerapkan sistem rotasi kerja. Nah, secara keseluruhan, rotasi kerja yang dikelola dengan baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi peningkatan kinerja dan juga pengembangan karyawan, sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan dari perusahaan tersebut.
Baik, demikianlah presentasi pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.